Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Finally tersempatkan juga untuk review One Punch Man chapter 137, di mana Blaze menunjukkan batang hidungnya. Walau bagian mata belum sih, tapi setidaknya ya hadirnya Blaze di chapter ini membuat semua fans One Punch Man yakin 100% kalau Blaze bukanlah Saitama ataupun karakter lainnya yang selama ini kita ketahui di serial One Punch Man. Kayaknya nggak sopan Mr. K spoilerin di awal konten ge. So, without continue long again, let's go mawon. Yuk menuju konten. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Bang, Bomb, dan Fubuki yang juga telah berada di dekat para pahlawan kelas S lainnya. Nah, Bang di sini langsung ikut nimbrung dengan para pahlawan yang sedang merencanakan siasat untuk bisa menolong Tatsumaki, Genos, dan Draveneck yang sedang kesulitan melawan musuh. Bang gak sabar ingin ikut membantu, tapi anehnya ya, Child Emperor melihat Bang berada di sini, jadi kaget bukan main dan bertanya pada Bang, kenapa bisa dia berada di sini? Bang paham apa maksud dari Child Emperor menanyakan hal ini, tapi karena nih kakek-kakek selalu to the point, dia pun bertanya balik pada Child Emperor. Kalau aneh saja Child Emperor bertanya seperti itu, karena dirinya lah yang tidak mengikut sertakan Bang dalam misi melawan asosiasi monster. Guys, seketika Atomic Samurai yang mendengar ini jadi kaget karena dia beserta semua pahlawan kelas S lain hanya tahu kalau Bang gak ikut karena Child Emperor tidak bisa menghubunginya. Child Emperor pun bingung mau menjawab apa. Sebagai sosok yang dewasa sebelum waktunya, tak berani untuk menatap Bang maupun Atomic Samurai dan menjawab secara jujur. Untungnya, Bang melihat gelagat Child Emperor jadi sadar tak pantas baginya membuat anak kecil jenius ini tertekan. Oleh karena itulah, Bang pun memberi penjelasan apa yang dilakukan Child Emperor dengan berbohong pada pahlawan lain tentang dirinya yang tak diajak. Murni memang itu adalah langkah yang paling baik. Mengingat Garo adalah murid dari Bang, petinggi-petinggi asosiasi pahlawan pastinya khawatir kalau Bang ikut maka dirinya akan mengasihani Garo. Jadi hal wajar jika Bang tidak diajak oleh Child Emperor dalam misi ini. Bang pun juga tak menyalahkan Child Emperor sedikit pun karena anak kecil jenius ini bergerak atas perintah dan rencana yang memang masuk akal baginya. Bahkan Bang berterima kasih pada Child Emperor karena gak diajak dalam misi ini guys. Dirinya tak perlu bergerak sebagai pahlawan dalam menangani Garo. Dan Bang akan menghentikan Garo sebagai sosok seorang guru bagi Garo yang siap bertanggung jawab atas kesalahan muridnya. Walaupun tanggung jawab tersebut harus membunuh Garo dengan tangannya sendiri. Nah, Child Emperor yang mendengar ucapan seperti itu dari Bang jadi terenyuh sendiri. Terdiam bisu gak bisa berkata-kata sama sekali. Lebih tepatnya sih Child Emperor mengaku salah akan apa yang telah dilakukannya. Tapi dia tak mau mengakui hal ini di depan pahlawan lain karena situasi nantinya malah jadi makin canggung. Dan dia sebenarnya malu sekaligus respect, terharu akan apa yang Bang ucapkan padanya. Next, kini pindah posisi ke Fubuki yang langsung nyelonong ke pembicaraan para pahlawan. Fubuki meminta tolong pada semua orang yang ada di sini ya untuk membantu kakaknya Tatsumaki sesegera mungkin. Fubuki pun bersedia membantu dengan cara apa saja agar bisa menolong kakaknya. Kekhawatiran Fubuki ini bukan tanpa dasar ya, melainkan karena dia merasa Tatsumaki sudah kehilangan kesadaran di atas sana. Dan memang benar saja sih, Tatsumaki sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Loli seksi ini kehilangan kesadarannya gara-gara over menggunakan kekuatannya. Menariknya, walau tak sadarkan diri ya, Tatsumaki masih bisa menyetabilkan kekuatannya dalam mempertahankan barrier yang digunakan untuk menahan Psychos agar gak bisa kabur. Tentu hal ini membuat Psychos jengkel, makanya Hot Opai ini walau dikejar Draveneck dia berusaha menumbangkan Tatsumaki. Psychos pun mulai mencoba menembakkan laser beam mengarah ke Tatsumaki. Tapi sayang, Draveneck langsung bertransformasi ke mode Bishop mencegah beberapa laser Psychos mengenai Tatsumaki dengan cara menahannya. Dan langkah Draveneck ini berhasil memang, tapi salah satu laser Psychos masih ada yang bisa lolos. Kini laser tersebut melesat lurus mengarah ke Tatsumaki dan ledakan heboh terjadi. Apakah Tatsumaki selamat? Tentu saja pemirsa, karena masih ada Genos yang berada di samping Tatsumaki menyelamatkan Loli seksi dari serangan laser Psychos tadi. Nah, karena Genos ada di samping Loli seksi, Cyborg murid dari si botak pun sadar betul kalau Loli seksi terluka sangat parah dan kini sedang pingsan. Genos bingung dengan keadaan ini dan sangat mengkhawatirkan Tatsumaki.
Sementara itu di dalam pikiran Tatsumaki, walau tubuhnya tak sadarkan diri ya, pikirannya malah mengingat kejadian 18 tahun yang lalu ketika dirinya masih menjadi objek penelitian di sebuah lab dan belum dihargai sebagai pahlawan seperti sekarang ini. Nah, laboratorium di mana Tatsumaki dikurung ini ya, terjadi kekacauan besar karena ada monster buatan yang berhasil kabur dan mengamuk di lab ini. Semua orang panik, begitupun Tatsumaki yang masih cilik panik sekaligus ketakutan melihat ada monster yang mengamuk. Tatsumaki meminta tolong pada para peneliti untuk membebaskannya juga. Jangan meninggalkan dirinya sendirian di hadapan monster yang ada di depan sel Tatsumaki. Tapi para peneliti gak terlalu mempedulikan Tatsumaki sih, karena bagi mereka Tatsumaki adalah objek tak berguna yang tak bisa mengeluarkan kekuatan psikiknya. Tatsumaki yang sadar dirinya ditinggalkan, kini dia pasrah mau dimakan monster yang ada di hadapannya. Tatsumaki pun memejamkan matanya. Sang monster pun langsung mencoba meraih Tatsumaki lewat pintu sel ini, sehingga membuat loli cilik ini terpental dari pintu sel. Pintu selnya pun hancur gara-gara pukulan sang monster. Tatsumaki menjadi tak sadarkan diri, walau ini hanya sebentar sih, karena tiba-tiba ya dari luar sel ada seseorang yang memanggil Tatsumaki untuk keluar dari selnya. Si kecil Tatsumaki pun keluar dari selnya, kaget melihat monster menyeramkan tadi sudah tewas di tangan seseorang yang tak dikenalnya. Tatsumaki pun bertanya tentang orang yang telah menyelamatkannya ini, siapa dirinya? Guys, sosok misterius ini pun menjawab kalau dia adalah Bless, dia bekerja sebagai pahlawan. Tapi dia juga punya pekerjaan yang layak. Bless juga menambahkan ucapan mungkin apa yang dilakukannya sekarang hanyalah sebuah hobi. Apa yang diucapkan Bless ini langsung mengingatkan kita pada Saitama bukan? Apakah mereka berdua adalah orang yang sama? Well, jelas tidak, karena usia Bless saja terpaut jauh dengan Saitama. Ingat, ini flashback 18 tahun yang lalu dari timeline sekarang ini. Dimana timeline saat ini ya, si botak usianya 25 tahun. Kalau dikurangi 18 tahun, itu artinya saat Bless menyelamatkan Tatsumaki, usia si botak kinclong ya, baru 7 tahun. Jadi dengan jelas ya, Bless bukanlah Saitama. Tapi menariknya, keduanya menganggap jadi pahlawan adalah sekedar hobi. Terus selain ucapan hobi, ada hal yang membuat fans si botak penasaran akan box yang dibawa oleh Bless itu apa sih? Dan tentu kemampuan Bless yang bisa mengetahui Tatsumaki punya kekuatan psychic. Sekaligus, Bless juga bisa membaca memori milik Tatsumaki tentang adiknya Fubuki yang masih cute abis. Ini menarik. Baik hobi Bless sebagai pahlawan dan box yang dibawanya sangat menarik perhatian Mr. K. Jadi sepertinya akan kubahas lebih dalam di konten ngalor ngidul One Punch Man. Enak nih kalau ingat tapi ya. Kembali ke topik, alasan Tatsumaki berada di sel ini ya karena dia dijual oleh kedua orang tuanya. Tatsumaki pun sedih dan frustasi akan hal ini. Nah, Bless yang mendengar sedikit cerita Tatsumaki memberi semangat pada Tatsumaki untuk melindungi Fubuki. Sekaligus memberi saran, ketika waktunya tiba jangan pernah berharap seseorang akan menolongmu. Seketika Tatsumaki pun mulai tersadar dari pingsannya dan langsung mendengar suara adiknya Fubuki yang bilang kalau semua orang di sini akan berusaha menyelamatkan Tatsumaki. Loli seksi yang mendengar ini pun bukannya senang atau bangga, malah meluapkan emosinya. Kekuatan psikiknya menjadi lebih kuat lagi. Langsung dah memfokuskan kekuatan psikiknya untuk mengalahkan Psychos. BTW, Tatsumaki berusaha secara over seperti ini karena ucapan Bless 18 tahun lalu untuk jangan terlalu berharap pada pertolongan orang lain sudah terlalu nancep di mindset Tatsumaki. Apapun yang terjadi, Tatsumaki tak akan pernah berharap meminta bantuan selama dia bisa menghandlenya sendiri. Sama seperti kali ini di mana dia emosi, mengerahkan segala kekuatannya untuk menghancurkan Psychos berkeping-keping dengan serangan psychic beruntun. Oh, posisi Psychos pun jadi tidak diuntungkan guys. Karena selain dikejar-kejar oleh kekuatan Hot Loli, dia juga dikejar oleh Drive Neck dan Genos. Tak ada kesempatan sama sekali nih kayaknya bagi Psychos. Walau nih Hot Opai mencoba menghandle Drive Neck dan Genos dengan kelicikan kekuatannya, tetap saja Drive Neck dan Genos tak bergeming sedikit pun. Malah kini dua pahlawan yang identik dengan Iron Man ini menyatukan kekuatan mereka untuk memanggang Psychos. Sayangnya, chapter si botak kali ini harus berakhir sampai di sini ya, padahal lagi seru-serunya. Ya sudahlah, terima ing pandum wae lah. So, see you again next time. Adios di Karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.